Hadis tanah Arab menghijau sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ada banyak tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Salah satunya yakni hadis tanah Arab menghijau atau mulai subur. Hadis tersebut menjelaskan suasana negeri Arab yang pada mulanya gersang menjadi sebuah negeri hijau yang subur. Tumbuh-tumbuhan ada di mana-mana dan buah-buahan melimpah ruah. Berikut bunyi hadisnya. Hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur, makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain menyebutkan hal serupa. Hadis tersebut bersumber dari Abu Hurairah RA yang kemudian secara turun-temurun diceritakan kepada ayahnya Suhel hingga Qutaibah bin Sa'id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah bertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai. Melansir buku fikih akhir zaman karangan Dr. Kyai Haji Rahmat Murado Sugiarto Al-Hafiz, negeri-negeri Arab atau kota-kotanya sejuk dulu dikenal dengan tanah kering dan tandus seperti kota Makkah yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang terabadikan pada surah Ibrahim ayat 37, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Namun, keadaan tersebut berubah saat mendekati hari kiamat. Negeri yang dikenal 70% wilayahnya terdiri dari padang pasir gersang dan tandus akan menjadi hijau dan sungai-sungai mulai berpunculan. Bukti lainnya pernah dikisahkan pada sebuah hadis dari Muaz bin Jabal. Saat itu di tengah perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sesungguhnya esok insya Allah kamu akan menjumpai mata air Tabuk. Kamu tidak akan menjumpainya sehingga siang menjadi terang. Sesiapa antara kamu yang menjumpainya, jangan sentuh airnya sehingga aku datang. Setelahnya Muaz bin Jabal pun menemukan mata air tersebut. Namun ia dan kerabatnya sudah didahului oleh dua orang lelaki. Mata air tersebut seperti tali kasut dan mengalirkan sedikit air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada mereka, adakah kamu menyentuh airnya? Mereka menjawab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah dan mengingatkan kedua lelaki itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudahnya mereka menciduk air dari mata air tersebut dengan tangan mereka sedikit demi sedikit hingga memenuhi satu wadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencuci kedua tangan dan wajahnya di wadah itu, lalu menuangkannya lagi ke mata air tersebut. Kemudian atas izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air dari mata air tersebut mengalirkan air yang deras dari mata air tersebut, sehingga banyak orang yang dapat mengambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Muaz, jikalau umur kamu panjang, barangkali kamu akan melihat tempat ini dipenuhi kebun-kebun dan bangunan-bangunan. Hadis riwayat Muslim. Sejumlah ilmuwan yang dikutip dalam buku Kiamat Sudah Dekat karangan Dr. Muhammad Al-Arifi sudah menunjukkan bukti bahwa perambatan sungai es sekarang bergerak ke arah Jazirah Arab dengan membawa salju turun dan hujan. Keduanya biasanya menjadikan faktor tumbuhnya tanaman dan kemakmuran. Wallahu a'lam bishawab.